Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Master Science selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 1 yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan mengenai kompartemen cairan tubuh. Saya, Natasha Aulia dengan NIM 220126 selaku moderator. Di sini kami akan menjelaskan beberapa poin diantaranya. Yang pertama, pengertian cairan tubuh. Kemudian yang kedua, jenis-jenis cairan tubuh. Yang ketiga, fungsi cairan tubuh. Kemudian yang keempat, elektrolit pada tubuh manusia. Yang kelima, perpindahan cairan dan elektrolit tubuh. Yang keenam, jenis perpindahan substansi antar kompartemen. Kemudian yang ketujuh, mekanisme pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit antar kompartemen. Kemudian yang kedelapan, faktor-faktor yang berpengaruh pada cairan dan elektrolit tubuh. Kemudian yang kesembilan yaitu gangguan cairan tubuh. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh beberapa rekan saya yang akan menjelaskan beberapa poin yang sudah saya sebutkan tadi. Saya Chelsea Aurora dengan NIM 2201105. Yang pertama itu ada pendahuluan. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air dan zat terlarut. Sedangkan elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik disebut dengan ion. Cairan dan elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena, lalu didistribusikan ke seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total dan elektrolit ke seluruh bagian tubuh. Berapa banyak cairan pada tubuh kita? Banyaknya cairan yang terdapat pada tubuh kita itu tergantung pada usia, jenis kelamin, dan kadar lemak. Pada anak bayi terdapat 80%, pada anak-anak terdapat 70%, pada pria dewasa 60%, pada wanita dewasa 55%, dan pada lansia 52%. Saya Dimas Rahman dengan NIM 22011108. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompartemen cairan. Seluruh cairan tubuh didistribusikan ke dalam kompartemen intraselular dan kompartemen ekstraselular. Kompartemen ekstraselular dibagi menjadi cairan intravaskular dan interstitial. 1. Cairan intraselular. Cairan intraselular tidak melakukan tugas tertentu tetapi membantu dalam banyak fungsi termasuk transduksi sinyal dalam organel, menyediakan tempat bagi sitokinesis dan sintesis protein, transportasi molekul, dan banyak lainnya. 2. Cairan ekstraselular. Cairan yang berada di luar sel disebut cairan ekstraselular. Jumlah relatif cairan ekstraselular berkurang seiring dengan usia. Cairan ekstraseluler dibagi menjadi 3. Yang pertama, cairan interstitial, cairan yang mengelilingi sel termasuk dalam cairan interstitial. 2. Cairan intravaskular merupakan cairan yang terkandung dalam pembuluh darah, contohnya volume plasma. 3. Cairan transseluler merupakan cairan yang terkandung di antara rongga tubuh tertentu seperti cerebrospinal, perikardial, pleura, sendi sinovial, dan intraokular. Saya Mimi Octavianti dengan NIM 2201121. Di sini saya akan menjelaskan bagian slide 6 dan slide 7. Selain air, cairan tubuh mengandung dua jenis zat yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit merupakan zat yang terdisosiasi dalam cairan dan menghantarkan arus listrik. Elektrolit dibedakan menjadi ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Jumlah kation dan anion dalam larutan adalah selalu sama diukur dalam miliekuivalen. Kation utama dalam cairan ekstraseluler adalah sodium atau Na+, sedangkan kation utama dalam cairan intraseluler adalah potasium atau K+. B. Anion utama dalam cairan ekstraseluler adalah klorida atau Cl- dan bikarbonat HCO3-. Sedangkan anion utama dalam cairan intraseluler adalah ion fosfat.
Karena kandungan elektrolit dalam plasma dan cairan interstisial pada intinya sama, maka nilai elektrolit plasma mencerminkan komposisi dari cairan ekstraseluler, tetapi tidak mencerminkan komposisi cairan intraseluler. C. Natrium. Natrium sebagai kation utama dalam cairan ekstraseluler dan paling berperan di dalam mengatur keseimbangan cairan. Kadar natrium plasma 135 sampai 145 mEq per liter. 2. Non-elektrolit merupakan zat seperti glukosa dan urea yang tidak terdisosiasi dalam cairan. Zat lainnya termasuk penting adalah kreatinin dan bilirubin. Perbedaan komposisi cairan tubuh berbagai kompartemen terjadi karena adanya barir yang memisahkan mereka. Membran sel memisahkan cairan intrasel dengan cairan interstisial, sedangkan dinding kapiler memisahkan cairan interstisial dengan plasma. Dalam keadaan normal, terjadi keseimbangan susunan dan volume cairan antar kompartemen. Bila terjadi perubahan konsentrasi atau tekanan di salah satu kompartemen, maka akan terjadi perpindahan cairan atau ion antar kompartemen sehingga terjadi keseimbangan kembali. Saya Nadia Ramadhani Putri dengan NIM 22011124. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya pada poin B, jenis-jenis cairan tubuh. Yang pertama ada darah. Darah merupakan cairan yang terdapat pada semua hewan tingkat tinggi yang berfungsi untuk mengirimkan zat-zat atau oksigen yang diperlukan oleh jaringan tubuh dan mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme dan juga sebagai pertahanan tubuh dari virus atau bakteri. Yang kedua ada plasma darah. Plasma darah adalah komponen cairan darah di mana 55% volume darah merupakan plasma darah. Plasma darah disiapkan di tube darah segar yang berputar pada sentrifugal dan sel darah akan jatuh ke dasar tuba. Selanjutnya poin C yaitu fungsi cairan tubuh. Yang pertama mengatur suhu tubuh. Jika kita kekurangan air, maka suhu tubuh kita akan naik dan panas. Yang kedua, melancarkan peredaran darah. Jika kita kekurangan cairan, maka darah kita akan mengental. Yang ketiga, mengeluarkan racun dari sisa makanan. Jika kita memiliki cairan yang cukup pada tubuh, maka tubuh kita akan mengeluarkan racun. Yang keempat, sebagai pencernaan. Peran air sebagai pencernaan untuk nutrisi atau oksigen melalui darah yang dikirimkan ke sel-sel tubuh. Yang kelima, sebagai pernapasan. Paru-paru sangat membutuhkan air untuk pernapasan karena paru-paru harus basah dalam bekerja, memasukkan oksigen ke sel tubuh, dan memompa karbon dioksida keluar tubuh. Yang keenam, sendi dan otot. Peran air dalam sendi otot ini sebagai pelumas gerakan sendi dan otot. Yang terakhir, untuk pemulihan penyakit. Peran air ini sangat penting untuk pemulihan penyakit karena memiliki fungsi untuk menggantikan cairan tubuh yang berkurang. Saya Nadira Salsabila dengan NIM 22011125. Elektrolit pada tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia terdapat beberapa jenis elektrolit, yaitu natrium, kalsium, kalium, fosfat, fosfor, dan magnesium. Elektrolit tersebut dapat dihasilkan dari makanan, minuman, serta suplemen. Elektrolit tersebut di dalam tubuh manusia berfungsi untuk menjaga organ-organ tubuh dan berjalan secara normal. Komposisi-komposisi pada elektrolit tersebut, yang pertama ada kation dan yang kedua ada anion. Kation ini meliputi natrium, kalsium, kalium, dan magnesium. Sedangkan anion meliputi klorida, bikarbonat, sulfat, fosfat, dan protein. Selanjutnya, perpindahan cairan dan elektrolit tubuh terjadi di dalam 3 fase. Fase pertama yaitu plasma darah pindah dari seluruh tubuh ke dalam sistem sirkulasi, nutrisi, dan oksigen yang diambil dari paru-paru dan traktus gastrointestinal. Fase kedua yaitu cairan interstitial dengan komponennya pindah dari darah kapiler dan sel. Selanjutnya, fase yang ketiga yaitu cairan dan substansi yang ada di dalamnya berpindah dari cairan interstitial dan masuk ke dalam sel. Baiklah, nama saya Nur Fadil Izzati dengan NIM 22011128. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pergerakan cairan tubuh. Mekanisme pergerakan cairan tubuh melalui dari 3 proses. Yang pertama yaitu difusi dan osmosis. Difusi dan osmosis merupakan mekanisme transportasi pasif di mana hampir semua zat yang berpindah dengan mekanisme transportasi pasif. Kemudian yang kedua yaitu osmosis. Osmosis yaitu terjadi bila suatu substansi larut dalam air di mana konsentrasi air dalam larutan tersebut lebih rendah dibandingkan konsentrasi air dalam larutan air murni dengan volume yang sama. Lalu yang ketiga yaitu transport aktif. Berbeda dengan transport pasif karena memerlukan energi dalam bentuk ATP. Salah satunya yaitu transportasi pompa kalium dan natrium.
Selanjutnya, keseimbangan cairan tubuh. Keseimbangan cairan tubuh perlu memperhatikan dua parameter. Yang pertama yaitu volume cairan ekstrasel dan yang kedua yaitu osmolaritas cairan ekstrasel. Ginjal akan mengontrol volume cairan ekstrasel dengan mempertahankan keseimbangan cairan. Ginjal akan mempertahankan keseimbangan ini dengan mengatur keluarnya garam dan air dalam urin sesuai kebutuhan untuk ekstrasel. Dengan mempertahankan keseimbangan garam dan mengontrol osmolaritas, cara mengkompensasi asupan dan kehilangan abnormal dari air dan garam tersebut. Saya Yolanda dengan NIM 2201145. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang berpengaruh pada cairan dan elektrolit tubuh. Yang di sini dapat kita lihat, yang pertama yaitu umur. Asupan cairan individu bervariasi berdasarkan umur. Dalam hal ini, umur berpengaruh terhadap proporsi tubuh, luas permukaan tubuh, kebutuhan metabolik, serta berat badan. Bayi dan anak di masa pertumbuhan memiliki proporsi cairan tubuh yang lebih besar dibandingkan orang dewasa. Karenanya, jumlah cairan yang diperlukan dan jumlah cairan yang hilang juga lebih besar dibandingkan orang dewasa. Yang kedua yaitu iklim. Normalnya, individu yang tinggal di lingkungan yang iklimnya tidak terlalu panas tidak akan mengalami pengeluaran cairan yang ekstrim melalui kulit dan pernapasan. Dalam situasi ini, cairan yang keluar umumnya tidak dapat disadari. Yang ketiga yaitu diet. Diet seseorang berpengaruh juga terhadap asupan cairan dan elektrolit. Jika asupan makanan tidak seimbang, tubuh berusaha memecah simpanan protein dengan terlebih dahulu memecah simpanan lemak dan glikogen. Kondisi ini menyebabkan penurunan kadar albumin. Yang keempat yaitu stres. Kondisi stres berpengaruh pada kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh. Saat stres, tubuh mengalami peningkatan metabolisme seluler, peningkatan konsentrasi glukosa darah, dan glikolisis otot. Mekanisme ini mengakibatkan retensi air dan natrium. Yang kelima yaitu kondisi sakit. Trauma pada jaringan dapat menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit dasar sel atau jaringan yang rusak. Pasien yang menderita diare juga dapat mengalami peningkatan kebutuhan cairan akibat kehilangan cairan melalui saluran gastrointestinal. Yang keenam yaitu tindakan medis. Beberapa tindakan medis menimbulkan efek sekunder terhadap kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh. Tindakan pengisapan cairan lambung dapat menyebabkan penurunan kadar kalsium dan kalium. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pengobatan. Penggunaan beberapa obat seperti diuretik maupun laksatif secara berlebihan dapat menyebabkan peningkatan kehilangan cairan dalam tubuh. Akibatnya terjadi defisit cairan tubuh. Selain itu, penggunaan diuretik menyebabkan kehilangan natrium sehingga kadar kalium akan meningkat. Penggunaan kortikosteroid dapat pula menyebabkan retensi natrium dan air dalam tubuh. Kita masuki materi yang yaitu gangguan cairan tubuh. Yang pertama yaitu overhidrasi, kelebihan atau intoksikasi cairan dalam tubuh. Sering terjadi akibat adanya kekeliruan dalam tindakan terapi cairan. Penyebab overhidrasi meliputi adanya gangguan ekskresi air lewat ginjal atau gagal ginjal akut. Masukkan air yang berlebihan pada terapi cairan, masuknya cairan irigator pada tindakan ekskresi prostat, transuretra, dan korban tenggelam. Yang kedua yaitu ada dehidrasi, merupakan suatu kondisi defisit air dalam tubuh akibat masukan yang kurang atau keluaran yang berlebihan. Kondisi dehidrasi bisa terdiri dari 3 bentuk, yaitu yang pertama isotonik. Bila air hilang bersama garam, contohnya GE akut overdosis diuretik. Yang kedua ada hipotonik. Secara garis besar terjadi kehilangan natrium yang lebih banyak dibanding air yang hilang. Yang terakhir atau yang ketiga ada hipertonik. Secara garis besar terjadi kehilangan air yang lebih banyak dibandingkan natrium yang hilang. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah,
Setelah mendengar penjelasan dari kelompok kami tadi, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa dituliskan melalui kolom komentar pada Google Classroom. Saya Natasha Aulia selaku moderator, mohon pamit undur diri. Saya memohon maaf jika ada kekurangan ataupun kehilafan selama kami melakukan presentasi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.